Di sekitar ini ada semacam sekretariat juga ya teman-teman, khusus untuk 02 di Jalan Tanjung Karang ya teman-teman. Mereka tentu saja sepertinya dananya cukup kuat, jadi menjadi tantangan juga untuk paslon oposisi. Di depan juga ada semacam relawan juga yang menjadi tempat untuk berkumpul untuk paslon 03. Nah, ini posko relawan 02. Jadi sepertinya memang dananya cukup banyak paslon 02 ini, karena memang sedang menjadi petahana atau incumbent ya teman-teman. Nah teman-teman, Roda TPM on the way menuju ke sekitar Geraha Mandiri. Nah ini teman-teman, gedung Geraha Mandiri. Nah di masa lalu tahun 90-an di era Orde Baru namanya adalah Gedung Bank Bumi Daya sebelum merger menjadi Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri merupakan gabungan atau merger dari beberapa bank pemerintah. Ada Bapindo, ada BBD, Bank Bumi Daya ya. Kemudian Bank Eksim kalau tidak salah ya. Jadi ada 3 bank yang bergabung. Bapindo, BBD, dan Bank Eksim yang bergabung menjadi Bank Mandiri. Kemudian gerahanya berubah, kantornya berubah menjadi Geraha Mandiri. Salah satu gedung milik BUMN yang berada di sekitar Jalan Imam Bonjol, tidak jauh juga dari Jalan MH Tamrin atau Bundaran HI Jakarta. Kita akan on the way menuju ke lokasi tersebut melewati Pelikan Crossing, Tosari. Suasana pagi sekitar pukul 9.50 teman-teman di sekitar halte Tosari dan Pelikan Crossing Tosari. Masih menjelang akhir dari ganjil genap untuk kendaraan pribadi. Nah teman-teman, dalam waktu yang bersamaan juga di Jakarta agak ada kehebohan juga teman-teman ya, terkait dengan Videotron, termasuk juga stiker atau pamflet yang ditempel di arena sekitar halte Transjakarta yang berisi himbauan pemilu aman dari Pemprov DKI Jakarta, namun mencantumkan atau menggambarkan PJ Gubernur di dalam iklan tersebut ya teman-teman. Nah kalau di media sosial yang kemarin sempat tayang, mendapat resistensi atau perlawanan dari netizen terkait dengan penayangan iklan pemilu oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut. Nah, saya lihat di 2 videotron di sekitar Jalan MH Tamrin sedang tayang sambat pemilu aman ya, dengan iklan Pemprov DKI yang menayangkan PJ Gubernur, foto PJ Gubernur yang berada di iklan tersebut. Jadi seperti diketahui bahwa di 5 tahun terakhir di era kepemimpinan Bapak Anies Baswedan, iklan layanan masyarakat hampir tidak pernah mencantumkan atau menggambarkan foto gubernur ya teman-teman. Jadi iklan layanan masyarakat tidak bercampur dengan kepentingan untuk pejabatnya sendiri teman-teman, tetapi merupakan mewakili pemerintah dalam artian institusi ya teman-teman. Jadi tidak ada tayangan iklan layanan masyarakat ataupun himbauan dari pemerintah DKI Jakarta yang menggambarkan pejabat atau gubernur pada saat itu di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Nah sekarang jadi agak sedikit berbeda saat ada himbauan pemilu yang damai dan lainnya tentu saja, dan menampilkan PJ Gubernur di iklan atau stiker tersebut ya teman-teman. Seperti diketahui, jadi hal ini agak sensitif karena terkait dengan posisi dari netralitas atau isu-isu netralitas dari ASN, kemudian para pejabat PJ Gubernur khususnya, baik di tingkat level provinsi maupun di tingkat kota, yang saat ini cukup banyak
gubernur atau wali kota diwakili oleh PJ. Jadi sangat disayangkan, dan ini mendapat perlawanan atau resistensi dari netizen atau masyarakat yang berada di media sosial ya teman-teman. Nah teman-teman, Rudal TPM sudah sampai di sekitar Jalan Imam Bonjol. Nah di sebelah kanan saya ada arah ke Jalan Imam Bonjol, dan ada TKP atau tempat penayangan dari Videotron di Geraha Mandiri yang saat ini dalam kondisi sign off, dalam kondisi hitam, tidak menyala teman-teman. Yang kabarnya di hari Senin yang lalu sempat tayang Videotron yang menayangkan LED ads dari Paslon 01 yang diinisiasi oleh fandom K-pop. Nah ini teman-teman, yang merupakan kontrak 1 minggu atau 1 pekan penayangan dari tanggal 15 Januari 2024 hingga 21 Januari 2024. Sayangnya cuma setengah hari teman-teman tayangnya dikabarkan, kemudian di take down dengan motif yang belum jelas teman-teman. Jadi sekarang sedang diinvestigasi terutama oleh Timnas Amin yang berusaha membantu komunitas K-pop dalam menyuarakan atau menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan tokoh yang didukungnya. Seperti diketahui bahwa Jalan Imam Bonjol sepertinya bukan menjadi kawasan yang terlarang untuk menayangkan iklan pemilu. Seperti diketahui di beberapa stage di depan saya ada billboard atau papan reklame terkait dengan pasangan 02. Demikian juga dengan iklan partai, yang artinya di Jalan Diponegoro merupakan kawasan yang boleh menayangkan iklan pemilu, termasuk juga di Videotron. Nah kita akan menunggu hasil investigasi dari khususnya tim hukum dari Timnas Amin terkait dengan gagal tayangnya atau tidak berlanjutnya tayangan Videotron dari yang digagas oleh Anis Bubble atau komunitas K-popper ya, yang sempat ngehit juga pada saat Anis melakukan live di TikTok yang kemudian dipiralkan oleh Anis Bubble tersebut ya teman-teman. Kalau tidak salah dari pemberitaan media bahwa ada 2 lokasi yang kemarin sempat tayang di tanggal 15 Januari adalah di Geraha Mandiri yang merupakan aset BUMN. Sebelumnya adalah merupakan kantor pusat dari Bank Bumidaya sebelum dilakukan merger pada tahun kurang lebih 98 ya, pada saat ada disaster ekonomi atau krisis ekonomi di era akhir dari Orde Baru, yang kemudian Bank Bumidaya ini merger dengan Bank Eksim, Bank Ekspor Impor Indonesia, berikut juga dengan Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia, kemudian menjadi satu entitas Bank Mandiri. Nah ini salah satu dari bank yang merger tersebut dan berubah nama menjadi Geraha Mandiri. Nah ini pemandangan lain dari Jalan Agus Salim teman-teman, ke Jalan Pamekasan yang kemudian nanti berujungnya ke Jalan MH Tamrin. Sementara ke sebelah kanan ada Bundaran HI teman-teman, ada Mandarin Oriental. Kemudian kita melihat ke LED ads Geraha Mandiri yang cukup strategis ya teman-teman, di perempatan Jalan Agus Salim, Imam Bonjol, Jalan Pamekasan ya teman-teman. Jadi seandainya tayang di lokasi ini memang cukup menarik ya teman-teman, karena kemungkinan kalau di Jalan MH Tamrin dan Jalan Sudirman merupakan area terlarang untuk penyampaian pemasangan Videotron, LED ads maupun juga baliho atau alat peraga kampanye lainnya teman-teman ya. Kita tunggu hasil investigasi atau motif apa dan mengapa terjadi take down atau penurunan paksa dari alat peraga kampanye dalam bentuk Videotron, hasil karya dari fandom K-pop yang sempat tayang di Geraha Mandiri dan sekitar di Bekasi, Geraha Metropolitan Bekasi. Semoga dalam waktu dekat bisa ada titik terang agar penghalangan-penghalangan atau penurunan paksa yang terjadi di sisa waktu dari kampanye
yang saat ini merupakan hari ke-51 tidak terjadi lagi, dan kecurangan-kecurangan pemilu yang kemungkinan atau berpotensi terjadi bisa diminimalisir, sehingga yang berlangsung nanti pada tanggal hari H 14 Februari 2024 adalah pemilu yang damai, tanpa kecurangan, adil gitu ya teman-teman. Sehingga paslon atau calon presiden yang terpilih adalah merupakan calon yang legitimate, tanpa ada cacat dari proses pemilihannya maupun juga penyelenggaraan dari pemilunya. Demikian teman-teman, Roda TV melaporkan dari depan Geraha Mandiri, melaporkan mengenai Videotron Anies yang sempat tayang namun take down dalam waktu yang kurang dari 1 hari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Roda TVM.